Lama tidak bicara soal KPK, kali ini di Rosi untuk pertama kalinya Ketua KPK yang pertama, Bapak Taufikur Rahman Ruki. Ia tidak saja menjadi Ketua KPK yang pertama, tapi juga 18 Februari 2015 ia ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi pelaksana tugas Ketua KPK menggantikan Abraham Samad yang saat itu diberhentikan. So sebenarnya Pak Ruki bisa dibilang ada ya 1,5 periode ya di KPK. Dan Pak Ruki, wajar rasanya kalau saya malam hari ini bertanya apa panggilan moral Bapak untuk ikut memperbaiki KPK. Tadi Bapak sudah jawab. Para penggiat anti korupsi itu merasa bahwa kali ini lihat saja para peminat atau pelamar untuk menjadi calon pimpinan KPK itu sepi. Dan sungguh dikhawatirkan mereka yang mendaftar adalah para pencari kerja. Seberapa khawatir Pak Ruki melihat dengan kondisi reputasi KPK yang terpuruk, pimpinan KPK yang tidak memberikan teladan, dan tadi secara jelas dikatakan oleh warga Brebes, siapa lagi yang bisa kita harapkan mau jadi pimpinan KPK? Saya pun kalau diminta untuk nyalon, nggak mau saya. Nggak mau saya. Berat sekali. Kondisi KPK dengan Litbang Kompas, dengan tayangan video di Brebes tadi, dengan pendapat para pakar, itu susah untuk diangkat kembali. Pelamar minim, pasti takut. Saya punya pengalaman ketika zaman Pak SBY dulu, Pak Antasari harus keluar, kemudian saya ditunjuk menjadi tim bersama dengan Bang Buyung, saya ingat, untuk mencari orang-orang yang akan dijadikan PLT. Saya ingat ada seorang tokoh, ketika saya telepon, bukan saya yang telepon, Bang Buyung yang telepon, Bang Todung, wah nggak mau saya, nanti saya dikriminalisasi. Oh ya, saya bilang sudah jangan. Jadi kalau pencari kerja, kalau pelamar pimpinan KPK sekarang ini orangnya pencari kerja masih lumayan. Masih lumayan? Masih lumayan. Berarti ada yang lebih buruk lagi? Kalau dia sudah rent seeker, orang-orang yang mau mencari keuntungan, atau orang-orang yang mau menjadikan KPK sebagai sebuah stepping stone untuk mencapai posisi politik. Jadi dia itu nanti kalau terpilih jadi ketua KPK, pikirannya cuma bagaimana nyari duit atau bagaimana memperbaiki posisi, mulai dia main politik. Nah itu yang terbukti selama ini kalau saya mesti mengamati, mereka-mereka yang fail adalah mereka-mereka yang terganggu oleh dua hal tadi. Ada hidden agenda. Agenda untuk mencapai kekuasaan politik ke depan sesudah jadi pimpinan KPK, atau how to collect money. Ini, di situ dia jatuh. Jadi kalau memang peminatnya tidak banyak, dan nanti yang keluar juga pimpinan KPK juga kira-kira kualitasnya etak-keneh. Apa itu? Gitu-gitu juga, gitu. Apa saran Bapak? Menurut saya hopeless lah. Jika ada situasi di mana nama-nama yang disaring oleh pansel itu adalah nama-nama yang tidak jelas track recordnya, dan reputasinya, rekam jejaknya dalam sisi pemberantasan korupsi, apa saran Bapak? Pansel sebaiknya melapor saja kepada Presiden bahwa proses seleksi pimpinan KPK tidak berhasil menemukan kandidat-kandidat pimpinan yang diharapkan perform untuk memimpin KPK ke depan, memperbaiki ke depan, dan mendinamisasi pemberantasan korupsi. Jadi dia bukan cuma untuk membangkitkan kembali KPK, tapi dia harus lebih perform ke depan. Sebaiknya melapor saja kepada Presiden bahwa nanti bulan Desember terjadi kekosongan, apa boleh buat. Presiden punya kewenangan untuk menerbitkan yang namanya Perpu. Sudah pernah 2 kali dilakukan, termasuk saya adalah salah satu yang pernah ditunjuk oleh Perpu itu. Menjadi PLT ya, Ketua KPK? Kemudian tugas PLT nanti bukan lagi memimpin KPK operasional,
tapi melakukan reformulation atau recondition terhadap KPK ini secara internal. Ya, ya. Jika masih membutuhkan Jika memang KPK masih diperlukan. Kalau enggak ya Kalau enggak ya sudahlah gitu. Tapi kalau masih diperlukan, lebih baik lakukan dulu recondition sampai bulan katakanlah 1 tahun. Minta, masih ada tokoh-tokoh bangsa ini, masih ada orang-orang idealis di bangsa ini, masih orang-orang yang punya kemampuan untuk ditugasi oleh negara. Perbaiki ini KPK. Setelah katakanlah kalau kapal masuk dok, setelah dok siap berlayar kembali, kalau pesawat di overhaul segala macam sudah siap untuk terbang, baru dipilih kembali pimpinan KPK yang baru yang kira-kira mampu mengawaki KPK ini dan mampu memainkan peranannya sebagai trigger untuk pemberantasan korupsi ke depan. Oke. Kalau cuma kayak begini-begini aja sih, aduh, saya khawatir tambah hancur nanti. Pak Ruki, kita sudah mau habis dan di penghujung perbincangan kita, tapi ada satu yang ingin saya tanya ke Bapak dan ini saya mau minta klarifikasi dari Bapak. Pada saat Bapak jadi PLT, waktu itu kan memang gunjang-ganjing KPK dan Bapak ditunjuk sebagai PLT dan kemudian Bapak itu ada 28 pegawai KPK yang Bapak kenakan sanksi. Dan kemudian Bapak dianggap otoriter menjalankan KPK. Saya mau tanya, apakah memang ketika Bapak bilang ini soal pimpinan, tidak saja kompetensi, tidak saja soal integritas, tapi Bapak sendiri waktu jadi ketua KPK, PLT KPK, Bapak itu ada cap otoriter, Pak. Apa klarifikasi dari Pak Ruki? Ketika itu ada 28 orang yang mengirimkan karangan bunga. Mereka iuran, ada yang 100.000, ada yang 150.000, ada yang 50.000, membuat beberapa karangan bunga yang menyatakan turut berduka cita dengan kehadiran Taufik di KPK. Buat saya, itu adalah sebuah tindakan insubordinasi, sebuah tindakan indisipliner, sebuah tindakan pelanggaran peraturan, di mana seorang pimpinan yang sah dilecehkan. Itu pelanggaran. Bapak tidak melihat itu bagian dari kebebasan berekspresi? Betul, kebebasan berekspresi, tetapi pikiran boleh dikekang, tapi ucapan dan tindakan ada batasnya. Pikiran tak boleh dikekang. Pikiran tidak boleh dikekang, silahkan, tapi ucapan dan tindakan itu ada yang membatasinya. Minimal aturan, maksimalnya etika. Ketika saya melihat, saya merasakan bahwa tindakan-tindakan ini sudah keluar dari etika dan merupakan pelanggaran disiplin, maka saya memberikan pandangan kepada pimpinan yang 5. Buat saya pilihan ada 2. Pilihan yang pertama, saya akan laporkan ini ke Polsek sebagai pencemaran nama baik. Berarti urusannya eksternal. Ya. Tapi itu berlebihan deh kayaknya, Pak. Dan saya anggap itu berlebihan. Tetapi ini tindakan tidak boleh dibiarkan. Jadi saya minta saudara pimpinan yang 4, tolong berpikir ini. Ini persoalannya bukan persoalan Taufik. Taufik selesai. Tapi persoalan bagaimana pegawai di KPK itu harus memberikan penghormatan dan apresiasi secara pas kepada pimpinannya. Jangan sampai terjadi perlawanan. Dan kemudian terjadilah bukti friksi. Seorang direktur dilawan oleh anak buahnya. Nggak boleh. Di dalam organisasi manapun juga. Jangan begitu. Perintah seorang kapten sepak bola aja tidak boleh ditentang oleh bawahannya. Itulah sebuah organisasi. Nah, kalau di dalamnya sudah begini, itu namanya bukan kebebasan lagi. Itu kebablasan. Dan alhamdulillah saya melihat dampaknya agak bagus. Ketika saya menetapkan 28 orang, diambil tindakan berupa teguran. Istilah mereka kena kartu kuning. Oke. Gitu. Tapi mereka tidak di-TWK-kan. Menurut saya itu terlalu jauh, karena ini saya harus menganggap mereka pikiran-pikiran mereka cerdas, pikiran-pikiran mereka baik. Tapi mereka harus dikasih tahu bahwa itu ya nggak boleh begitu. Oke, saya bisa mendapat klarifikasi dari Pak Ruki. Tapi bagaimana dengan anggapan bahwa Pak Ruki waktu jadi PLT Ketua KPK itu otoriter? Bapak ini nggak merasa bahwa Bapak terganggu nggak dengan sebutan waktu jadi PLT Bapak otoriter? Saya tidak merasa otoriter. Yang saya rasakan saya tegas, saya keras. Saya akui, keras adalah trademark saya. Dari mulai saya jadi polisi, buat saya tegas itu, tough itu harus.
nggak bisa kita lembut. Lembut ada waktunya. Tetapi ketika kita harus mendatangkan sesuatu yang prinsip, maka kita mesti tegas. Saya tidak segan-segan menolak penyidik yang mau menghadap kepada saya. Karena? Saya bilang, Anda mau ngapa? Saya mau laporan kasus. Kalau laporan kasus, dampingi oleh Kasatgas dan Direktur. Sehingga ada span of control yang jelas. Jadi tidak ada pengarahan saya untuk kepentingan saya kepada penyidik. Oke. Tapi dia harus didampingi minimal oleh Kasatgas dan Direktur. Menjelaskan kepada saya. Apa yang terjadi? Ternyata Direktur dan Kasatgasnya tidak tahu kasus yang sedang ditangani oleh penyidik ini. Terus saya bilang, kok bisa begini? Mulai sekarang saya bilang, penyidik tidak boleh menghadap saya. Kecuali kalau dia didampingi oleh direkturnya. Dengan demikian saya memaksa direktur untuk tahu kasus apa yang ditangani. Ini persoalan proper atau tidaknya kita dalam menangani kasus. Ya. Kalahnya KPK dalam berbagai pra-peradilan, bahkan bebasnya tersangka yang diajukan oleh KPK ke pengadilan, itu menunjukkan bahwa pekerjaan KPK tidak proper. Itu sudah dibuktikan. Ya, ya. Ya mohon maaf, bukannya saya ingin mengatakan, pada periode kami dulu, jangankan bebas, pra-peradilan pun gak pernah ada yang menang. Saya digugat hampir lima pengadilan. Ke MK berapa kali, 2 kali, segala macam. Kali ini memang pecah rekor, pra-peradilannya sering kalah. Jadi pra-peradilan kalah dan putusan bebas menunjukkan bahwa penyidikan KPK tidak proper. Itu. Nah, di situ apa artinya? Kontrol dan kendali penyidikan perkara kurang tough, kurang bagus. Ya. Itu tadi Bapak sudah menunjukkan secara sekilas bagaimana memotret apa yang terjadi di tubuh internal. Bukan berarti potensi tata kelola di KPK itu selalu baik sejak awal. Selalu punya potensi tata kelola yang tidak baik. Tetapi kalau pimpinannya menerapkan tata kelola yang baik, maka dari atas sampai ke bawah pasti akan bisa berjalan dengan baik. Dan itu bisa dibuktikan tadi Bapak bilang di pra-peradilan yang tidak pernah dikalahkan. Pak Ruki, terima kasih banyak. Rasanya saya merasa sangat terhormat karena kali pertama Pak Ruki mau berbicara di media tentang KPK. Semoga apa yang menjadi harapan banyak dari kita tentang lembaga pemberantasan korupsi ini bisa dapat jawaban. Dan selamat kepada Rosi yang telah berhasil menarik saya dari tempat persembunyian untuk bicara depan publik. Terima kasih Pak Ruki, sehat selalu dan semoga terus menjadi bagian dari yang mengawal pemberantasan korupsi. Terima kasih. Korupsi harus tetap diberantas dari negeri ini bagaimanapun caranya. Tetap semangat dan anggaplah dinamika yang sekarang ini memang membuat kita terpuruk, tetapi jangan pernah patah semangat untuk bangkit kembali dan bangkit kembali. Anak cucu menunggu kita untuk menyaksikan negeri ini bebas dari korupsi. Terima kasih Pak Ruki. Terima kasih juga bagi Anda penonton setia Rosi. Kita ketemu lagi hari Kamis pekan depan.